Halo, kembali lagi di channel Beli Mobil. Hari ini saya akan memberikan seputar sharing info tentang bagaimana mengecek sendiri kondisi mobil Anda saat lama diam di garasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke? Selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kini sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, membuat lebih banyak orang yang memilih di rumah saja. Dengan begitu, pasti banyaknya mobil pribadi yang hanya parkir atau diam saja di garasi di rumah Anda dalam waktu yang cukup sangat lama. Meski mobil hanya parkir di garasi rumah, dan tentu saja perlu perawatan yang rutin agar kondisinya tetap prima. Paling tidak sedikitnya mobil harus dipanaskan mesinnya setiap 2 atau 3 hari sekali atau paling maksimal 1 minggu sekali. Tapi, urusan merawat mobil kesayangan ini bukan hanya sekedar memanaskan mesinnya saja ya. Ada juga beberapa hal yang harus Anda cek minimal beberapa hari sekali. Berikut ini tips pengecekan ringan mobil kesayangan yang sudah sebulan ini hanya parkir di rumah saja. Tips ini mudah untuk dilakukan, paling tidak setiap 5 hari sekali. Untuk Anda lakukan pengecekan sendiri, sehingga jika nantinya pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, mobil kesayangan Anda tetap dapat berfungsi dengan normal atau kondisinya tetap prima. Pertama, memanaskan mesin pada periode waktu tertentu. Hidupkan mesin minimal 1 minggu sekali agar tegangan listrik baterai atau aki tidak hilang dan baterai tidak mudah rusak atau soak. Karena mobil zaman-zaman sekarang itu sudah memakai hampir 90% itu semuanya kelistrikan. Jadi otomatis aki membutuhkan penyegaran lagi dan terus agar selalu dihidupkan. Seperti itu. Yang kedua, pemeriksaan komponen pada baterai atau akinya. Bersihkan terminal A baterai atau aki, kepala terminal baterai, plus dan minnya dengan sikat kawat dan air panas untuk menjaga agar tegangan listrik baterai atau aki tetap baik, tidak ada hambatan tegangan dan berfungsi maksimal pada kendaraan, terutama ketika kendaraan di starter. Kemudian tambahkan juga air akinya. Meskipun sekarang ini sudah banyak mobil yang menggunakan aki kering sehingga terbebas dari ritual mengisi air aki, tapi bagi Anda yang masih menggunakan aki basah, ada baiknya melakukan pengecekan kondisi air aki. Jika kurang bisa ditambahkan. Lalu yang ketiga itu pemeriksaan kondisi oli mesin dan cairan lainnya. Lakukan pengecekan oli mesin untuk mengetahui kualitas dan jumlah oli yang ada di dalam mesin. Berhati-hatilah saat melakukan pengecekan oli mesin, terutama saat kondisi mesin panas. Pengecekan oli mesin harus dilakukan ketika kondisi mesin mati. Dan beberapa cairan lainnya juga yang harus kita perhatikan seperti melihat tabung cadangan air radiator, air wiper, dan juga kondisi ketinggian pada minyak rem. Kalau ada pengurangan atau terlihat berada di bawah indikator normal, maka cukup ditambahkan saja. Namun, pengecekan ini harus dilakukan di area yang datar, agar kondisi pelumas sesuai dengan aktualnya. Lalu yang keempat, itu ialah cek kondisi kabel di ruang mesin dari gigitan tikus. Mobil yang jarang dipakai, harus tetap dilakukan pengecekan secara rutin. Pasalnya, jika dibiarkan berpotensi akan dihuni tikus. Cara identifikasinya cukup mudah. Bisa jadi ada banyak kotoran tikus, mungkin juga tulang binatang. Saat membuka kap di ruang mesin yang dihuni tikus akan beraroma sedikit-sedikit. Gimana? Yap, betul. Yaitu aroma urin atau kotoran tikus. Maka jalur kabel yang paling utama dicek ialah di area baterai atau aki, karena merupakan sumber kelistrikan utama kendaraan. Untuk mencegah tikus masuk mobil, yang pertama kamu harus membersihkan mobil secara rutin dan menggunakan kapur barus. Lalu, yang kelima, cek kondisi kolong mesin. Hal ini sangat perlu dilakukan juga jika setelah pengecekan yang pertama tadi terjadi pengurangan pada kondisi pelumas dan cairan lainnya. Cukup dengan melihat pada bagian kolong mobil untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau ada area yang basah.
Jika terdapat area yang basah, maka coba dibersihkan terlebih dahulu. Jika sudah dibersihkan kemudian area tersebut tetap basah, ini berarti mungkin memang ada bagian yang bocor. Kemudian yang keenam, periksa tekanan angin ban. Jika kita parkir mobil terlalu lama, ada potensi tekanan angin ban berkurang serta perubahan bentuk pada ban. Karena bagian ban yang menapak langsung dengan aspal akan menjadi rata, sehingga bentuk ban tak lagi bundar utuh. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan ketika mobil pertama kali dijalankan. Yang ketujuh, pemeriksaan fitur dan interior kabin dalam kendaraan. Selalu perhatikan kebersihan interior kendaraan agar kuman dan bakteri tidak menempel di jok, setir, stick persneling, dan fitur lainnya. Gunakan sabun antiseptik, air, botol semprot, kain atau handuk halus, microfiber, dan vacuum cleaner. Tetapi, dilarang juga membersihkan fitur dan komponen listrik dengan cairan silikon ya, karena dapat mengakibatkan kendala pada fungsi dan fitur kendaraan nantinya. Lalu kemudian kita juga harus memperhatikan panel-panel yang ada di indikator yang terdapat di speedometer. Jika ada masalah pada mobil, biasanya akan ditandai dengan adanya lampu indikator yang menyala. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan suara mesin saat mobil dinyalakan, apakah ada suara yang aneh atau tidak biasa. Lalu tips yang terakhir itu yang ke-8, cek kondisi asap knalpot. Setelah melakukan pengecekan indikator di dalam kabin, sebaiknya saat mesinnya menyala, Anda juga harus melakukan pengecekan pada asap knalpot. Karena kondisi mesin bisa terlihat dari asap knalpot yang dihasilkan. Jika timbul asap warna putih yang cukup pekat, bisa jadi kondisi mesin mobil Anda tidak sehat. Oke, seperti itu. Sekian saja tips dan info sharing dari kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah!